Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ratna Wulansari, berasal dari Nagari Salimpe, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan mahasiswi di jurusan Etnomusikologi, Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Pada saat ini, saya telah menyelesaikan tugas akhir pengkajian musik etnis berupa skripsi dengan judul Dendang Rato dalam acara Barale di Nagari Guguk Malalo, Sumatera Barat, dengan dosen pembimbing Dr. Randus Krismus Purba M. Hum dan Dr. Randus Sukoco M. Hum. Rato dalam bahasa Indonesia memiliki arti ratap, ratapan atau meratap, yaitu tangisan yang disertai dengan ucapan yang menyedihkan. Acara perkawinan identik dengan pesta sukacita. Penyelenggaraan perkawinan di Minangkabau dikenal dengan istilah barale. Prosesi barale diselenggarakan dengan tahapan yang cukup panjang, mulai dari prosesi lamaran hingga prosesi pesta perkawinan. Untuk memeriahkan acara barale, biasanya tuan rumah penyelenggara menghadirkan sebuah hiburan yang pada umumnya hiburan yang bersifat gembira. Namun, dalam acara barale yang berada di Nagari Guguk Malalo, Sumatera Barat, menghadirkan kesenian Bansi Malalo, yang mana dalam suguhan kesenian tersebut justru menyajikan dendang rato. Dendang rato merupakan ungkapan perasaan seseorang yang dilakukan dengan irama meratap yang dapat dirasakan dari melodi, irama, dan lirik lagu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk penyajian dendang rato dalam acara barale dan apa fungsi dendang rato dalam acara barale di Nagari Guguk Malalo, Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui bentuk penyajian serta fungsi dendang rato dalam acara barale. Adapun untuk manfaat penelitian ini, bagi penulis sebagai pengalaman dan menambah pengetahuan mengenai dendang rato dalam acara barale, kemudian untuk Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai bahan literatur dan masukan bagi pengembangan penulisan, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama. Kemudian bagi masyarakat sebagai bahan bacaan dan menambah pengetahuan mengenai kesenian Minangkabau, khususnya dendang rato dan acara barale di Nagari Guguk Malalo, Sumatera Barat. Untuk membantu saya dalam mengkaji dan membedah teks dan konteks dalam penelitian ini, saya meminjam teori yang digagas oleh Alan Pemiriam dalam bukunya Anthropology of Music yang membahas mengenai 10 fungsi musik, kemudian Jelantik dalam bukunya Estetika Sebuah Pengantar yang membahas mengenai bentuk penyajian, serta Robert Camerton dalam bukunya Theory of Culture yang membahas mengenai fungsi manifest.
Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif dalam bentuk descriptive analysis. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnomusikologis, yaitu sebuah cara untuk melihat sebuah fenomena musikal dalam ruang lingkup etnomusikologi berdasarkan teks dan konteks budaya musik yang diteliti. Data dan sumber yang telah terkumpul melalui rangkaian penelitian seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka akan disusun berdasarkan penggunaannya dalam proses analisis data, baik secara teks maupun konteks. Kemudian akan diseleksi berdasarkan fakta yang ada dan disusun secara sistematis dengan langkah pemilihan data, penyajian data, klarifikasi data, penafsiran, dan pengambilan kesimpulan sebagai penutup. Ambiak bidua rangkuah lah dayuang mulapai menang gua pensi dapet balanjo jadi juo. Bawa ke pasar malalai dari pagi bawa ke pasar nema bawa ke pasar malalo. Dendang Rato merupakan manifestasi atau perwujudan dari masyarakat Nagari Gugak Malalo yang dapat dilihat dalam bentuk penyajiannya dalam konteks acara barale. Dendang Rato diminati dan dikehendaki oleh masyarakat pemiliknya sebagai suatu produk budaya, yaitu yang ditampilkan sebagai acara hiburan untuk memeriahkan acara barale, kemudian untuk mengundang tamu agar lebih ramai. Selain itu, Dendang Rato juga memiliki fungsi sebagai ungkapan emosional, sebagai hiburan, sebagai komunikasi, dan sebagai sarana pendidikan. Bentuk penyajian Dendang Rato dalam acara barale memiliki karakteristik dan ciri khas yang dapat dilihat dari teks dendang yang bertema kontekstual fenomena-fenomena kehidupan yang terjadi dalam masyarakat Nagari Gugak Malalo, seperti faktor ekonomi, kesedihan, kegelisahan dalam perjuangan hidup, nasihat, petuah-petuah, dan falsafah adat Minangkabau. Hal tersebut berkaitan dengan vokal bergaya melismatik dan irregular atau tidak terikat dengan tempo dan pola ritme. Artikulasi padendang terkadang tidak terdengar jelas karena lirik dendang yang mengandung makna mendalam, sehingga melahirkan ekspresi emosional yang menyentuh perasaan pelaku seni maupun pendengar yang menyaksikan pertunjukan. Bentuk penyajian Dendang Rato dalam acara barale di Nagari Gugak Malalo, Sumatera Barat disajikan di halaman tuan rumah penyelenggara acara, yaitu setelah pelaksanaan prosesi ale apa-apa atau perhelatan khusus bapak-bapak pada pukul 9 malam hingga pukul 3 dini hari. Pelaku seni Bansi Malalo beranggotakan 5 orang laki-laki yang terdiri dari padendang dan pemain bansi. Rata-rata mereka berusia dari 55 tahun hingga 68 tahun. Pelaku seni Bansi Malalo tidak menggunakan kostum khusus dalam penyajiannya. Mereka hanya menggunakan pakaian sederhana, yaitu pakaian sehari-hari yang sopan dan rapi. Penonton yang menyaksikan pertunjukan Bansi Malalo merupakan tamu undangan yang menghadiri ale apa-apa, tetangga, keluarga, dan kerabat terdekat mempelai wanita. Pertunjukan Bansi Malalo disajikan secara ensemble melodis yang terdiri dari instrumen tiup Bansi Malalo dan vokal dendang. Zaman dan teknologi yang semakin berkembang, lambat laun dapat mempengaruhi kesenian Bansi Malalo. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda di Nagari Gugak Malalo, Sumatera Barat, dan dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya. Bagi teman-teman yang ingin membaca versi lengkap dari skripsi saya, dapat mengunjungi repositori ISI Yogyakarta melalui website di bawah ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.